Susumu Frieren bukan cuma tentang elf yang ditinggal mati kawannya. Ia lebih dari itu. Tapi sebelum kita bahas tentang topik ini, boleh dong like dan follow-nya. Akan sangat membantu perkembangan kreator kecil ini. Terima kasih dan yuk kita mulai. Susumu Frieren dibuka dengan kisah seorang elf yang berumur panjang tapi kurang peka akan sekelilingnya. Dia menganggap 10 tahun perjalanan melawan Raja Iblis hanya sekedar tugas lainnya saja. Sebuah perjalanan singkat dalam hidupnya yang tak berarti. Tapi pandangan itu mulai berubah saat ia menyaksikan kawannya menua dan mati satu persatu. Frieren baru menyadari kalau cara waktunya bekerja beda dengan waktu manusia bekerja. Karena punya masa hidup yang pendek, manusia cenderung menghargai setiap momen yang ada di kehidupannya. Karena hal itu, Frieren memutuskan untuk berkelana mengunjungi setiap tempat yang pernah mereka kunjungi untuk menghargai dan memahami teman-temannya. Nah, sebenarnya Susumu Frieren bukan cuma tentang elf yang berziarah. Ia tentang seorang yang belajar untuk memahami arti kehidupan, belajar untuk menghargai setiap waktu yang ia habiskan. Frieren juga belajar untuk memahami arti dari kebersamaan. Melalui Vern, Frieren belajar untuk melihat waktu dari sudut pandang yang berbeda, mencoba untuk hidup dengan pacing yang dirasakan manusia. Itulah kenapa jika kalian sadar, timelapse yang dihadirkan di tiap episodenya makin lama jangka waktunya makin pendek dengan durasi yang lebih lama. Di episode 1 kita bisa lihat timelapse 50 tahun yang begitu cepat. Kemudian di episode 2, timelapse ini mulai melambat saat Frieren menghabiskan waktu bersama dengan Vern dan Hayter selama 5 atau 6 tahunan. Dalam waktu ini jangka waktunya diperkecil, tapi durasinya lebih lama daripada timelapse 50 tahun. Menandakan 6 tahun hidupnya bersama dengan orang lain lebih berharga daripada ia yang hidup sendiri selama 50 tahun. Bahkan setelahnya, waktu mereka mencari bunga langka, timelapse yang dihadirkan memiliki waktu yang lebih singkat lagi dengan durasi yang mungkin setara dengan timelapse di episode 2 awal. Padahal waktu yang terlewat hanya sekitar 6 bulan saja. Semua ini adalah pertanda kalau masa waktu yang dirasakan Frieren perlahan selaras dengan masa waktu manusia yang ditemuinya. Setidaknya selaras dengan orang-orang di sekitarnya, membuat Frieren perlahan memahami dan menghargai setiap waktu yang ia habiskan. Apalagi mulai dari episode 3 dan 4, setidaknya Frieren sudah punya tujuan dalam perjalanannya. Berkat kehadiran Vern, Frieren tak lagi berkelana tanpa tujuan. Ia mendapatkan alasan untuk terus menanti hari esok. Mulai dari hal kecil seperti ulang tahunnya Vern sampai dengan tujuan yang besar seperti berkelana mencari Aureole. Karena sejatinya semua orang perlu tujuan hidup. Seseorang hanya bisa merasakan hidup karena punya suatu tujuan. Mereka bisa semangat karena tahu apa yang ingin mereka tuju. Sama seperti Himmel yang terus semangat untuk hidup sampai janji nonton Bintang Jatuh terpenuhi. Atau Hayter yang bertahan meski sakit untuk mempersiapkan Vern menjadi muridnya Frieren. Bahkan karakter minor seperti kakek pemandu segel kual dan nenek penjaga patung pahlawan. Yang keduanya mungkin sudah berumur lebih dari 70 tahun dihitung dari pertemuan pertama mereka dengan grup pahlawan. Kesemuanya bisa tetap hidup normal karena punya satu tujuan, membuat mereka terus semangat menghadapi hari esok karena punya hal yang dipertaruhkan. Dan saat tujuan itu terselesaikan, berakhir juga semangat dan hidup mereka. Layaknya pahlawan Himmel dan Hayter di akhir hidupnya. Jadi, Susumu Frieren bukan tentang masa lalu, tapi tentang masa depan. Kenangan dan memori masa lalu hadir sebagai media untuk karakternya memahami masa depan. Frieren mencoba memahami masa lalu untuk dia menjalani hidup di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Menghargai waktu yang ada dan menetapkan tujuan demi menggapai masa depan yang lebih bermakna. Oke, itu aja yang ku omongin kali ini. Gimana menurut kalian? Kalau ada kritik, saran, atau sanggahan boleh dong tulis di kolom komentar. Terima kasih dan yuk mari berdiskusi.